Oke, sekarang kita akan belajar masuk ke bab 25, Production and Growth, produksi dan pertumbuhan. Kita tadi sudah belajar tentang real GDP per person, growth rate, ya, ya gitulah, growth kan pertumbuhan ya, pertumbuhan real GDP. Because of differences in growth rates, ranking of countries by income changes substantially. Ya, perubahan, pertumbuhan ekonomi itu dihitung dari pertumbuhan GDP real per orang dari tahun ke tahun gitu. Intinya gitu. Ini kayaknya bisa di skip. Oke, kita akan bahas tentang produktivitas. Produktivitas itu jumlah barang dan jasa yang bisa diproduksi setiap jam dari pekerja. Jadi gampangannya satu pekerja itu bisa menghasilkan berapa barang dalam sejam. Itu produktivitas. Kalau di ilmu ekonomi gitu, kalau secara umum ya seberapa banyak kuantitas dan kualitas barang yang diproduksi. Intinya gitu. Kenapa penting produktivitas itu? Dia menentukan living standard. Ya kalau masyarakatnya produktif ya living standard tinggi kan gitu. Growth in productivity is the key determinant of growth in living standard, ya sama dengan tadi. An economist income is the economist output. Lah ini kalau produktivitas tinggi berarti kan output tinggi. Kalau output tinggi dari pernyataan ini ya kita tahu bahwa income negara itu tinggi, pendapatan nasional itu negara itu tinggi. Lah kayaknya kita bisa eh, simpulkan bahwa penghitungan GDP metode output itu sama dengan metode income. Dan yang kita tahu sebelumnya metode income sama dengan metode expenditure. Jadi tiga penghitungan itu ya sama aja sebenarnya. Gitu. Yang expenditure kan CIGNX, yang output kan menghitung harga dikali kuantitas dari semua barang akhir. Kalau income kan rent, wage, interest sama profit. Nah, itu sama aja, penghitungan tiga itu sama aja. Produktivitas ditentukan oleh apa? Physical capital, human capital, natural resource, technological knowledge. Physical capital itu ya kemampuan fisik. Human capital itu yang kemarin kita sudah pelajari tentang yang kaitannya sebagai hasil dari human investment itu kayak eh, relasi dan sebagainya itu masuk human capital. Rahasia rahasia yang apa kayak tips and trick ya gitu-gitulah itu masuk human capital. Natural resource ya sumber daya alam sama technological knowledge. Kenapa? Ya ya perlu untuk technological progress kan. Kalau ada technological progress ya productivity akan naik. Ini ada penjelasannya ternyata. Physical capital itu ya equipment and structure. Jadi ya eh, peralatan mesin gitu-gitu itu physical capital. Kalau human capital, knowledge and skill yang didapatkan dari education, training, experience gitu. Ya kemampuan orangnya lah. Natural resource, sumber daya alam, technological knowledge, society understanding of the best ways to produce. Jadi ya pengetahuan cara produksi yang terbaik itu gimana. Dengan gitu produktivitas akan naik. Nah, ini ada saving and investment. Raise future productivity. Bentar. Oke. Invest more current resources in the production of capital. Trade off. Devote fewer resources to produce goods and services for current consumption. Nah, jadi ada trade off. Kita dengan dengan nabung dan berinvestasi akan ada trade off. Kalau kita investasi di masa depan kita akan punya lebih banyak resource, sedangkan di masa sekarang untuk consumption yang sekarang akan berkurang. Intinya gitu. Nah, kalau higher saving rate, nah, oke. Higher saving rate, fewer resources used to make consumption good, more resources to make capital goods. Uh, Capital stock increases, rising productivity, more rapid growth in GDP. Sebentar. Oke. Intinya gini, untuk menambah produksi kan kita harus menggunakan lebih banyak sumber daya alam. Karena sumber daya alam itu langka, jadi eh,
Karena sumber daya alam bersifat langka, pengkhususan penggunaan untuk memproduksi modal menyebabkan penggunaan untuk memproduksi barang dan jasa yang akan dikonsumsi terbatas. Nah, kan sumber daya alam itu langka. Jadi kalau kalau kita mengkhususkan sumber daya alam itu untuk membuat modal, capital goods, barang-barang modal, ya berarti penggunaan untuk produksi barang-barang konsumsi jadi lebih sedikit. Ini fewer resource used to make consumption good, more resource to make capital good. Kan kita mau investasi nih, berarti kan kita mau eh, fokuskan di pembuatan barang modal intinya gitu. Investasi kan penambahan barang modal ya. Maka kalau kita investasi berarti kita mau meningkatkan produksi barang modal atau barang produksi. Ada trade off. Kalau kita mau bikin banyak barang produksi, berarti kan sumber daya alamnya kita habiskan di situ. Kalau sumber daya alam habis di membuat barang produksi, barang modal, maka ya akan lebih sedikit yang bisa digunakan untuk bikin barang konsumsi. Barang-barang ya yang untuk konsumen gitu. Nah, dengan begitu capital stock increases ya jadi ya stok barang modal itu nambah. Dengan begitu produktivitas nambah karena kalau barang modal nambah kan ya produksi bisa lebih banyak. Maka produktivitas bisa bertambah dan pertumbuhan GDP bisa makin cepat. Ya, intinya gitu. Itu tentang saving dan investment. Nanti kita akan pelajari lebih dalam di bab selanjutnya, bab 26. Ada diminishing return. Nah, ini kita udah pelajari juga sebelumnya. LDR atau LDMP. Benefit benefit from an extra unit of an input declines as the quantity of the input increases. Ya, benefit tambahan dari benefit dari satu tambahan input itu berkurang seiring kita menambah jumlah input. Aku ingatkan lagi contohnya yang kemarin kita punya lahan 1 hektar sawah, kita mempekerjakan satu petani, petani itu bisa produksi 10 ton. Kalau kita nambah satu lagi jadi 2 petani, mereka bisa produksi 25 ton. Produksi, eh, kalau 3 petani jadi 50 ton, tapi kalau 4 petani jadi 60 ton. Lah kan diminishing, dia udah diminishing gitu. Kenapa diminishing? Karena sumber dayanya terbatas, tapi labor kita nambah terus. Untuk apa? Misalkan gitu. Itu diminishing return. In the long run, higher saving rates akan masuk ke higher level of productivity, higher level of income, not higher growth in productivity or income. Nah, kalau di long run, kalau uh, saving rate atau tingkat tingkat saving itu makin tinggi, level produktivitas naik, level income naik. Yang naik levelnya bukan growth-nya. Jadi growth apa pertumbuhannya ya kita nggak tahu, tapi levelnya akan naik gitu. Produktivitas akan naik, income-nya akan naik. Tapi apakah pertumbuhan produktivitas naik kita nggak tahu. Apakah pertumbuhan income akan naik atau tetap kita nggak tahu. Jadi itu bukan ditentukan oleh ada saving rate. Kayaknya gitu maksudnya. Nah, ini yang uh, LDR tadi, law of diminishing return. Oke, ada yang namanya catch up effect. Catch up effect itu uh, fenomena, ya semacam fenomena. Fenomena di mana negara-negara yang miskin itu pertumbuhan ekonominya akan lebih cepat dari negara-negara yang kaya. Negara-negara yang berkembang itu pertumbuhan ekonominya lebih cepat dari negara-negara yang udah maju. Contohnya Jepang sama Indonesia. Indonesia kan negara berkembang. Ya kita perkembangan ekonominya tinggi banget. Bandingkan Jepang. Jepang tuh minus. Mereka deflasi terus-menerus berapa tahun ini udah deflasi gitu. Pertumbuhan ekonominya minus. Nah, itu catch up effect. Countries that start off poor tend to grow more rapidly than countries that start off rich gitu. Negara-negara yang awalnya miskin itu pertumbuhan ekonominya akan lebih cepat dibandingkan negara-negara yang awalnya udah kaya. Negara yang miskin itu negara yang apa? Yang produktivitasnya rendah. Even small amounts of capital investment increase workers productivity substantially. Nah itu kan dia produktivitasnya rendah. Jadi sedikit aja suntikan investasi, sedikit aja investasi modal. Nah itu produktivitasnya akan naik banyak. Kenapa? Karena berlaku LDR tadi, the law of diminishing return. Kalau produktivitas masih rendah, berarti marginal returnnya akan tinggi kan gitu. Contohnya tadi yang petani itu dari 1 ke 2 nambahnya banyak, 2 ke 3 nambahnya banyak. Kenapa? Karena mereka jumlahnya masih dikit, produktivitasnya masih rendah. Jadi walaupun cuma nambah 1 aja orang, nah itu produktivitasnya naik banyak, bisa 2 kali lipat barang.
Nah, itu konsep catch up effect. Sedangkan kalau di rich country kan ya mereka udah produktif. Jadi penambahan investasi kapital itu efeknya sedikit. Di negara rich sudah berlaku the law of diminishing return. Dia udah di titik di mana kalau nambah banyak pun yaitu efeknya akan dikit. Nambah investasi atau nambah input banyak pun itu ya efeknya nggak terlalu banyak. Oke, dari itu poor countries tend to grow faster than rich countries gitu. Nah, itu aja terkait produksi dan pertumbuhan. Selanjutnya kita mungkin akan belajar tentang tabungan investasi, sistem keuangan dan juga alat finansial dasar. Terima kasih.